Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat datang dalam ibadah perayaan Natal Jemaat GPIB Bukit Muria tahun 2021. Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Jemaat, bersama seluruh tim kerja Natal GPIB Bukit Muria 2021 menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Tahun ini PGI dan KWI mengusung tema Cinta Kasih Kristus Menggerakkan Persaudaraan. Mari kita persiapkan hati kita dalam menyambut kedatangan Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Sebelum kita mulai ibadah perayaan Natal, mari kita dengarkan kata sambutan dan laporan dari Ketua Tim Kerja Natal 2021 yang kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari PHMJ GPIB Bukit Muria. Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan kasihi Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Muria, Pendeta Nyonya Mainita Wungo Damping bersama Bapak. Yang saya hormati dan kasihi Pendeta Jemaat, Pendeta Bapak Yohanes November Tahulending bersama Ibu, dan juga Pendeta Nyonya Lucia Wemai Patinama. Yang saya hormati dan kasihi jajaran pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bukit Muria. Yang saya hormati dan kasihi para tamu-tamu undangan. Yang saya hormati dan kasihi Koordinator Sektor 1 sampai 10, perwakilan Pelkat, BPPJ, dan komisi-komisi. Dan yang saya hormati, kasihi, dan cintai Bapak, Ibu, Saudara, Kakak, Adik, Jemaat Bukit Muria yang saat ini bersama-sama beribadah dan merayakan Natal Jemaat Bukit Muria melalui live streaming di rumah masing-masing. Puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan dan penebus kita, yang karena kelahirannya telah membawa kita kepada keselamatan dan hidup yang kekal. Patut kita sadari dan syukuri bahwa hanya karena kasih dan anugerahnya hingga saat ini kita dapat bersekutu dan bersama-sama merayakan perayaan Natal Jemaat GPIB Bukit Muria tahun 2021. Atas nama tim kerja, kami mengucapkan terima kasih kepada pelaksana harian majelis yang sudah memberikan kepercayaan bagi kami untuk melaksanakan ibadah perayaan Natal pada tahun ini. Sebagai tim kerja, kami sadar bahwa perayaan Natal merupakan momen yang sangat dinantikan. Oleh karenanya kami sebagai tim kerja berupaya melaksanakan tugas ini dengan sungguh-sungguh agar dapat menghadirkan sukacita Natal bagi jemaat semua. Tema Natal pada tahun ini ialah Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan dengan subtema Miracle of Christmas. Didasarkan pada kondisi pandemi yang melanda dunia, terkhusus Indonesia, yang membawa dampak bagi kehidupan masyarakat. Duka dan kesedihan karena saudara-saudara terkasih, suami, istri, orang tua, anak yang meninggal karena COVID atau sakit lainnya. Kehilangan pekerjaan, bencana alam yang silih berganti, membuat kita semua merasakan duka yang mendalam. Tetapi di tengah duka yang kita alami dan rasakan, kita tetap merasakan kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Kita merasakan keajaiban-keajaiban Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasakan keajaiban Tuhan pada Natal tahun ini. Kita bersama-sama masih bisa merayakan Natal bersama keluarga, dan saat ini kita bisa merayakan Natal bersama-sama dengan jemaat Bukit Moria. Pada tanggal 20 Desember 2021, kami tim kerja telah melakukan kunjungan kasih kepada pendeta-pendeta pelayanan umum yang masih aktif melayani di GPIB Jemaat Bukit Muria. Mewakili tim kerja, dengan segala kerendahan hati, saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kalau di tahun ini perayaan Natal masih harus dilaksanakan secara live streaming. Kami sadar kerinduan jemaat untuk hadir beribadah dan merayakan Natal bersama di gedung gereja ini. Tetapi isu gelombang ketiga dan penetapan PPKM level ketiga di awal Desember dari tanggal 24 Desember sampai 2 Januari membuat kami harus melaksanakan ibadah dan perayaan Natal ini secara live streaming. Walaupun kita merayakannya secara live streaming, kami merasa semoga perayaan Natal ini yang secara live streaming ini tidak mengurangi rasa sukacita kita semua. Atas nama tim kerja, kami mengucapkan terima kasih kepada pelaksana harian majelis jemaat atas dukungan, arahan dan bimbingan kepada kami tim kerja dalam melaksanakan tugas ini. Terima kasih kami ucapkan kepada ke-6 Pelkat yang telah mendukung kami, komisi-komisi yang sudah mendukung kami, terutama Komisi Inforkom Litbang yang selalu menolong dan membantu kami. Terima kasih kepada para Korsek atas kerjasama dan dukungannya. Terima kasih kepada para pendukung acara, Ibu Lita Zain, Bung Harvey Mailoholo, Bung Michael Pati Rajawane, tim Muger, para pemusik, singer, kameramen, soundman, dan semua pihak yang telah mendukung kami. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk yang terkasih, para karyawan GPIB Jemaat Bukit Moria yang tidak pernah putus-putusnya menolong dan mendukung kami. Tanpa kalian semua kami tidak dapat melakukan semua ini. Dan yang terakhir, dengan segala kerendahan hati, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan tim kerja yang sudah bahu-membahu, saling bekerja sama, saling menyatukan hati, menyatukan pikiran untuk terlaksananya acara Natal ini. Mewakili tim kerja, saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan Natal kali ini ada kesalahan, ada kekurangan, ada hal yang kurang berkenan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata, saya ucapkan selamat Natal 2021 dan menyongsong tahun baru tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara, baik yang berada di ruang ibadah maupun Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah atau di tempat lain yang sedang mengikuti live streaming ini. Atas nama Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria, kami menyampaikan selamat merayakan Natal tahun 2021. Puji dan syukur karena hari ini, tepatnya tanggal 27 Desember tahun 2021, kita dalam sukacita bersama merayakan Natal Yesus Kristus. Tema perayaan Natal, kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan
kiranya ini juga yang akan mewarnai kehidupan kita. Dikala kita merayakan Natal saat ini pun di hari-hari selanjutnya Natal Yesus Kristus tetap ada dalam hati kita dan kita saksikan melalui tindakan perkataan kita sehari-hari. Atas nama Majelis Jemaat kami mengucapkan terima kasih kepada tim kerja yang sudah berupaya, bersusah-susah, bekerja sama, mengupayakan semuanya sehingga perayaan ini boleh terjadi dan atas kehendak Tuhan semuanya boleh memberi sukacita dan membawa damai sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada para undangan yang sudah hadir, para pendeta, unit misioner, koordinator sektor pelayanan 1 sampai 10, dan Bapak Ibu yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Selamat merayakan Natal, Tuhan Yesus memberkati. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jauh dari surga tinggi, Kristus datang di dunia. Mari kita awali ibadah perayaan Natal kita dengan berdiri dan menaikkan kidung pujian kepadanya. Umat Tuhan, mari berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh Tuhan perkenankan sampai pada malam hari ini di dalam merayakan peristiwa kelahiran Kristus bersama dengan jemaat Tuhan Bukit Moria di tempat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih, Bapa di surga, kami mohon penyertaan-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar ibadah perayaan Natal malam hari ini dapat berjalan dalam rahmat dan kasih setia Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang sudah lahir, Putra Natal kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pria dari keluarga Daud. Mereka adalah Maria dan Yusuf. Suatu hari, Maria sang perawan terkejut akan kedatangan seorang malaikat bernama Gabriel. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar
dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria bergembira karena Allah atas kandungannya yang kudus. Betapa bahagianya melihat sang kekasih Yusuf yang taat akan perintah Tuhan, senantiasa mendampingi dan menjaga kekudusan Maria. Dan dibawanyalah Maria ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem. Karena Yusuf berasal dari keluarga dan keturunan Daud, akan mengikuti perintah pendaftaran dari Kaisar Agustus. Saat yang dinantikan pun telah tiba. Ya, di palungan kandang domba kota Betlehem, Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia. Namanya Yesus. Sukacita kelahirannya yang terus kita ingat dan rasakan hingga saat ini, berkat dan keajaibannya senantiasa menyertai kita semua. Gembiralah saudara,
Shalom pemirsa Bukit Moria TV. Tak terasa 2 tahun ini kita telah melewati tahun yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun yang penuh dengan perjuangan, tahun yang penuh dengan rasa sakit, tahun yang penuh dengan kehilangan, dan tahun yang penuh dengan tangis dan air mata bagi sebagian kita. Namun begitu, di tengah kesedihan, kita juga merasa bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan tawa, tahun yang penuh dengan sukacita, tahun yang penuh dengan kasih mesra, tahun yang penuh dengan ungkapan syukur dan berkat Tuhan yang melimpah-limpah atas kita semua. Seperti pada hari ini, kita semua bertemu, berkumpul kembali di dalam Natal GPIB Jemaat Bukit Moria tahun 2021. Ya, saya dan saudara, kita berhasil untuk melewati segala rintangan bersama dengan Tuhan. Namun begitu, apakah sukacita dan damai sejahtera Natal dapat dirasakan dan dinantikan oleh kita semua? Mari saudara, kita buktikan bersama-sama. Karena kesulitan itu mungkin jadi lebih mendekatkan diri dengan Tuhan melalui pembacaan Sabda Bina Umat yang setiap hari. Terus setiap mau tidur ada doa syafaat mendoakan pribadi, anak dan saudara-saudara serta teman-teman. Hubungan saya dengan Tuhan dengan adanya sukacita sama kesedihan yang udah berlalu, sebetulnya saya udah belajar untuk menerima aja ya, karena itu kan bagian dari hidup, seperti itu. Kalau saya ngeliatnya masa-masa sulit itu apa yang saya alami pasti saya yakin orang lain juga mengalami. Jadi ya salah satunya mungkin kita banyak berkomunikasi ya dengan orang yang mungkin sudah pernah keluar dari suatu masa, misalnya contohnya pandemi. Pertama di bulan Oktober tahun 2020 aku kehilangan suamiku. Itu seperti mimpi sebenarnya. Buat aku itu mimpi sekali. Bagaimana dia pergi dengan sukacita, akhirnya aku pulang aku mendapat berita yang tidak enak. Sebenarnya aku gak yakin semuanya itu. Kalau dibilang hancur, memang aku hancur. Aku paling hancur sebenarnya. Lalu kesulitan yang aku dapati lagi di tahun 2021 di mana kedua orang tuaku dan kakak iparku meninggal karena COVID. Itu adalah suatu beban lagi buat aku. Tapi aku tetap selalu meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Di saat Odi tidak ada, banyak orang yang selalu mengatakan aku, Heli kamu tidak sendiri. Kamu tetap ada Tuhan. Kamu kalau ada apapun, kamu tetap harus berdoa Heli. Kamu harus yakin bahwa Tuhan akan tolong kamu selalu. Akhirnya aku pun tetap mengalami sampai aku mengalami kesulitan di tahun 2021. Aku tetap penyertaan Tuhan, tetap aku yakin Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk aku.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anakku yang Tuhan Yesus kasihi. Salam damai sejahtera dan selamat Natal. Saudara-saudara, dari cerita yang tadi kita ikuti, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan simak. Yang pertama adalah kita fokus pada Tuhan, bukan fokus pada masalah. Jadi fokus pada Tuhan dan bukan pada masalah. Kalau kita fokus kepada masalah, kita akan semakin depresi. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan dan damai sejahtera. Amin, saudara-saudara. Nah, olehnya kita melihat bahwa 2 kali kita sudah mengadakan perayaan Natal pada situasi pandemi COVID-19. Banyak air mata, tangisan, kesusahan, pemutusan hubungan kerja, tapi juga kita melihat bencana yang terjadi akhir-akhir ini. Disinilah kita memahami, kalau kita fokus pada masalah, kita akan mengalami banyak tekanan. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan hidup damai dan tenang. Jangan fokus pada masalah, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, kita harus taat dan menjadi pengikut Kristus. Pikul salib, kita tentu menghadapi banyak persoalan, banyak masalah. Tapi bagaimana dalam kedisiplinan kita bertekun dan taat di dalam berdoa, mencari Tuhan, maka kita akan menemukan solusi yang terbaik. Dan ketika kita mengalami kekuatan dan sukacita yang besar, apalagi pada peristiwa Natal ini, saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, maka kita akan terhibur bersama dengan saudara-saudara kita yang berduka cita. Oleh sebab itu, banyak berdoa, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan, satu-satunya kunci ketaatan kita dalam hubungan yang baik, dalam relasi yang baik, dan dalam keakraban kita dengan Tuhan. Makanya kita harus fokus kepada Tuhan, bukan kepada masalah-masalah. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, katakanlah sedikit berkat. Apalagi kalau kurang berdoa sama sekali, kita kurang diberkati. Yang ketiga, saudara, kita harus bersyukurkan Tuhan. Ada cerita 2 orang dalam perjalanan di padang gurun. Mereka sangat kehausan. Lalu lewat di situ saudagar yang bermurah hati. Saudagar ini memberikan air yang hanya setengah gelas saja. Tadi ada saya punya air setengah gelas saja, setengah gelas. Kemudian si A ini berkata, mengapa setengah gelas? Ia mulai marah-marah, ia umpat-umpat, ia merasa bahwa dia tidak dibenarkan. Dan kita melihat dia mengeluh, dia bersungut-sungut. Tetapi yang kedua, si B katakan, mari sabarlah. Kita bersyukur dengan air yang setengah gelas ini, Tuhan akan mengisi penuh, bahkan melimpah. Oleh sebab itu, dari cerita ini, mengucap syukur ini, jangan kita fokus pada masalah. Si A itu dia fokus kepada setengah gelas itu. Tetapi si B ini
dia mengucap syukur kepada Allah dalam persekutuan dan pelayanan. Mari kita tumbuh kembangkan apa yang menjadi karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita dalam pertumbuhan jemaat ini ke depan. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya punya pengalaman. Di gereja di Bogor itu berada di depan jalan. Saya katakan, setiap presbiter atau pelayan, pintu gereja tidak boleh tertutup. Harus terbuka setiap saat. Dan setiap orang yang datang dan lewat di situ masuk ke dalam untuk berdoa di sana. Mengutamakan Tuhan di sana. Dan setiap presbiter yang piket harus menyatakan berkatnya. Harus berdoa dan melayani. Situasi pandemi itu ya orang takut keluar datang berdoa di rumah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, dari cerita 3 yang tadi dapat kita simpulkan. Mari kita fokus kepada Tuhan. Dan jangan kepada masalah. Dan yang kedua, mari kita taat. Disiplin waktu. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena semua itu bersumber dari Dia. Berasal dari Dia. Dan untuk kemuliaan namanya. Yang ketiga, mari tetap bersyukur. Sekali lagi, selamat Natal, selamat Nyongsong Tahun Baru 1 Januari 2022. Allah Immanuel, Allah di dalam Kristus melawat kita. Tuhan memberkati saudara. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhan ku memberikan yang terbaik. Oh, ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu, walaupun lemah dan tidak layak,
percayaku. Oh, akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Tuhan dapat membuat jadi besar. Tuhan dapat membuat jadi besar. Saya melihat peran campur tangan Tuhan itu pada niat yang saya lakukan ya. Jadi kalau saya ingin mendapatkan sesuatu, selama saya niat fokus untuk mengerjakan, konsentrasi untuk mengerjakan, kalau mungkin secara spiritualnya ya itu akan terjadi ya. Jadi istilahnya ya kalau kita taruh pikiran kita, hati kita di situ, saya yakin itu bisa terjadi gitu, dengan adanya keyakinan sama benar-benar bersungguh-sungguh. Dan saya melihatnya ya kalau memang itu bagian dari campur tangan Tuhan, ya bebas saja sih menganggap seperti itu. Di balik kesulitan yang ada, campur tangan Tuhan itu besar, terutama dalam kesehatan. Walaupun secara ekonomi mungkin sulit ya saat ini gitu, rasanya kayaknya berat sekali gitu ya. Tapi ternyata sudah 2 tahun pandemi masih bisa ya berdiri lah gitu, masih bisa bertahan dengan kesulitan yang ada. Tapi berkat Tuhan, ya Tuhan masih tetap menyertai lah. Ada sih, saudara juga ada, teman-teman gitu. Tapi ya selebihnya sih mungkin saya sendiri ya yang lebih banyak berjuang untuk tetap harus kuat dalam menghadapi ini semua. Orang yang selalu mendukung aku, keluarga, kakak beradik aku, dan juga dari kakak beradik Odi yang selalu tetap menolong aku. Dan orang yang tetap selalu menolong aku sampai saat ini, yang tetap selalu memberi dukungan aku, KMJ kita, Ibu Pendeta Menita. Di saat aku mengalami dari Odi tidak ada, dan aku mengalami kecelakaan, dan sampai kedua orang tuaku tidak ada pun, Bunda selalu mendampingi aku, dan Bunda yang selalu memberikan kekuatan bagi aku, dan juga keluarga besar aku. Mereka selalu tetap perhatian di saat kami mengalami bagaimana kakakku dan mama papa aku dinyatakan positif COVID. Mereka pun juga keluarga besar aku itu tetap selalu bersama dengan aku. Mereka yang selalu mendukung aku, dan sampai saat mama papa pun tidak ada dan Kak Ipar pun tidak ada, mereka pun tetap bersama dengan aku dan juga bersama
keluarga besar aku. Mereka tetap akan selalu menolong aku. Majelis jemaat aku, majelis sektor 6, itu juga selalu memberi pertolongan dan selalu memberi semangat bagi kita semua. Bapak Ibu, refleksi ini mau mengingatkan kita ada sebuah cerita dari negeri Laskar Pelangi. Seorang bapak yang punya iman begitu kuat, dia yakin dan percaya Tuhan selalu menolong, memberkati, dan menjawab doa-doanya. Suatu hari di negeri itu terjadi banjir besar, air mulai 1 pinggang. Bapak ini tetap percaya kepada Tuhan sampai tim penolong ingin mengevakuasi Bapak ini. Tapi jawaban Bapak ini mengatakan, Tuhan pasti menolongku. Biarkan aku sendiri. Tim penolong pergi, air makin lama meninggi, dan sampai ke atap rumah. Bapak ini tetap percaya Tuhan akan menolong, dan dia lari ke atap rumahnya. Dan datanglah tim penolong untuk mengevakuasinya. Sekali lagi dia menolak. Jangan datang, nanti Tuhan yang akan datang menolong saya. Singkat cerita, bapak ini meninggal, tenggelam karena air banjir menerpa di kampungnya. Sampai di surga berjumpalah dengan Tuhan, dia protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan tidak tolong saya? Kan saya beriman dan percaya sungguh kepada Tuhan. Dengan lembut Tuhan bilang, anakku, saya sudah 2 kali tolong dirimu, tapi engkau menolaknya. Dalam hidup ini, kadangkala kita lupa Tuhan memakai siapa saja untuk menolong kita. Tuhan selalu ada untuk kita. Kehadirannya tidak pernah terlambat walaupun kadang-kadang seolah-olah Tuhan tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dia ada menopang dan menolong kita. Kita kadang-kadang dalam hidup ini selalu memakai logika, kekuatan diri sendiri bahwa kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling kuat, tidak ada yang lebih hebat. Tapi satu hal yang pasti dan yakin, campur tangan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah terlambat. Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong, memberkati, menopang kita di dalam kehidupan ini. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu maha segala-galanya, sumber segala sumber. Yesaya 59 ayat 1 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Mari buka diri untuk Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya dalam hidup kita. COVID-19 boleh melanda hidup kita. Kesusahan demi kesusahan boleh meliputi hidup kita. Karena COVID membuat kita berjaga jarak satu dengan yang lain. COVID boleh memisahkan satu dengan yang lain. Tetapi hubungan kita dengan Tuhan, jangan sampai ada jarak. Mendekatlah dan datanglah kepada Tuhan. Bukan hanya mendekat dan datang, tapi melekatlah di dalam Tuhan. Bangun hubungan intim dengan Tuhan di dalam hidup ini. Maka kita akan melihat bagaimana Tuhan berkarya, menopang dan menolong kita di dalam kehidupan ini. Hidup boleh sulit, tapi ada beberapa hal yang harus kita ingat bersama dalam hidup ini, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus adalah kawan sejati. Berkawanlah dengan Yesus, bukan yang lain. Yang lain boleh pergi, tetapi satu sahabat sejati
yang selalu menemani kita, yaitu Yesus Kristus. Kita juga harus berani melawan ketidakbenaran, ketidakadilan dalam hidup ini bersama dengan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Sabar menanti waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik yang Ia berikan di dalam kehidupan kita. Dan naikkan syukur di dalam kehidupan ini. Kita ada, kita hidup sampai saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Satu hal yang harus kita pegang bersama di suasana Natal ini adalah waktu kita untuk koreksi diri, bertobat, sadar bahwa kita ini ringkih, rapuh, kita ini punya kekurangan dan kelemahan. Siapakah kita ini? Oleh karena itu Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini untuk mengangkat kita, menopang kita, menolong kita. Dia selalu ada untuk kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yakin dan percayalah, Dia datang untuk kita, bukan untuk siapa-siapa. Buka diri kita, datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menopang dan menolong kita. Biarkan Tuhan membentuk diri kita, biarkan Tuhan menopang, membantu, menolong kita. Karena kita harus sadar siapakah kita, dan Tuhanlah pendukung utama kita. Dia adalah kawan sejati, akan selalu menolong dan menopang kita dan tidak pernah membiarkan kita berjalan seorang diri di dalam hidup ini. Tuhan telah datang menopang dan menolong kita. Dialah sumber kekuatan kita, penolong kita yang tidak pernah membiarkan kita di dalam hidup ini. Kiranya Natal yang kita ingat rayakan boleh menopang dan menguatkan kita dan tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Ia selalu setia memberkati dan menopang kita. Kiranya Natal membawa sukacita dan pengharapan dalam hidup ini. Tuhan Yesus selalu menolong dan memberkati kita. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara,
Natal bagi saya sebetulnya berbeda ya ketika pengalaman saya masuk ke gereja dengan pengalaman saya pas hari Natal di luar. Saya ngeliatnya dari luar aja. Kalau dari luar itu saya melihatnya justru Natal ini jadi ajang pamer, jadi ajang konsumtif. Lalu saya ngelihatnya justru pencapaian masing-masing orang ini jadi lebih ke arah pembuktian materialisme ya. Jadi momen akhir tahun nih, karena gue setahun ini gue berhasil, oke gue mau nunjukin sesuatu nih. Let's say gue bisa beli ini, bisa beli itu, gue bisa pakai ini nanti untuk pergi ke ibadah gereja seperti itu. Jadi momen Natal ini saya rasa semakin hari, semakin waktu itu semakin tereduksi dari esensi intinya. Esensi intinya ini kan kita merayakan yang namanya kelahiran Yesus Kristus. Lalu lebih umumnya lagi merayakan Natal ini kan kita lebih kepada berkumpulnya keluarga bersama. Tapi saya ngelihatnya itu jadi hal yang sangat normatif ya, tapi kenyataan di lapangannya sangat berbeda sekali. Kenyataan di lapangannya itu Natal ini jadi semacam kayak statistik ekonomi aja. Jadi banyak belanja terjadi di penghujung tahun, lalu kurs, lalu harga-harga barang. Jadi saya ngeliatnya di sisi lain di luar daripada gedung gereja ya, dia hanya sebatas indikator ekonomi aja sih, materialisme seperti itu. Banyak sih ya di balik kesulitan itu kan banyak juga berkat yang Tuhan berikan, baik itu melalui gereja, baik itu melalui hamba Tuhan yang setiap tahun selalu berbagi kepada kami, terutama menerima anggota diakoni gitu ya. Jadi ya disyukurin setiap waktu karena hingga saat ini masih bisa ketemu dengan Natal tahun ini dari tahun kemarin hingga sampai saya usia segini gitu. Sementara kalau di ini dari itu kan kok kayaknya nggak mungkin gitu ya. Tapi ya itu tadi puji Tuhan, Tuhan selalu ada di balik kesulitan itu. Natal dengan kelahiran Tuhan Yesus ini, aku bersyukur. Aku mensyukuri Natal ini. Aku mensyukuri setiap peristiwa yang Tuhan berikan kepada aku. Dan aku tetap selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal, dalam kehidupan aku. Aku yakin dan percaya kehidupanku penuh suka dan duka, tapi Tuhan tetap menolong aku dan Tuhan akan selalu memberi yang terbaik untuk aku. Hanya Yesus sebagai pengharapan di tengah kerapuhan dan kerentanan situasi yang dihadapi anak-anaknya. Kehadirannya memberikan damai dan harapan baru agar kita tidak larut dalam situasi yang menyedihkan. Cinta kasih Kristus menggerakkan persaudaraan agar mendorong kita semua saling menyemangati dan saling membantu di tengah pergumulan yang kita hadapi. Sukacita Natal meliputi kita. Kata malaikat kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, ya Kristus di kota Daud. Perkataan malaikat ini menyatakan kasih Allah yang besar. Hari ini Kristuslah lahir. Kita merayakannya, artinya Dia sudah lahir. Yesus lahir dalam kehidupan kita. Dia lahir di dunia ini
untuk menyelamatkan kita. Dan dia lahir di hati kehidupan kita. Dia lahir di tengah dan di dalam kehidupan keluarga kita. Di tengah persekutuan keluarga Allah yang namanya jemaat. Cinta kasihnya disemaikan dalam tampilan kesahajaan. Tetapi terkandung kekuatan kuasa yang mengubah. Kuasa yang menyelamatkan. Kuasa yang membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa yang ada di dunia ini, agar Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi anak-anaknya, menjadi kesayangannya. Itulah mujizat Natal yang kita boleh nikmati, yang kita boleh rasakan dari hari ke hari. Sekalipun dunia ini belum semuanya dapat memaknai kelahiran Yesus di dunia ini. Bahkan kita orang percaya pun belum berhasil sepenuhnya memaknai hari kelahiran Yesus yang kita rayakan di tahun-tahun berjalan. Saudaraku, tidak salah kita merayakan, menciptakan suasana Natal itu dengan segala ornamen hiasan yang indah. Tetapi ada hal yang lebih indah yang harus Bapak Ibu Saudara jaga dalam setiap perayaan, lebih daripada itu. Bahwa lewat kelahirannya Allah di dalam Yesus Kristus solider. Dia mau ada bersama dengan kita. Orang-orang yang berdosa ini supaya kita mengalami kasih-Nya. Supaya kita mengalami kebaikan-Nya. Supaya kita mengalami bagaimana Dia melakukan segala sesuatu bagi kita, segalanya diberikan untuk kita. Dan saudara-saudara, cinta kasih-Nya itu bersahaja, tapi mendatangkan mujizat yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah dan bersukacitalah karena kita percaya kepadanya, dan mujizat kelahirannya itu tidak akan pernah berhenti. Terjadi terus di tengah-tengah kesulitan, pergumulan, penderitaan, kedukaan, air mata. Pengalaman hidup kita apapun, mujizat itu tidak pernah berhenti. Rick Warren dalam bukunya The Purpose of Christmas katakan seperti ini. Natal adalah waktu untuk merayakan cinta kasih Tuhan. Jadi merayakan cinta kasih. Manusia tanpa cinta bukan manusia. Natal adalah waktu juga untuk menyelamat atau merayakan keselamatan yang Tuhan nyatakan. Karena itu tujuan utamanya. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua.
Dan Natal adalah waktu berdamai, rekonsiliasi. Jadi dengan merayakan Natal tanpa damai, maka kita kehilangan makna yang sesungguhnya. Persoalan, pergumulan tidak akan habis sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Tapi hati yang berdamai dengan diri, hati yang berdamai dengan sesama, hati yang berdamai dengan semua keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Hati yang berdamai bahkan dengan kesusahan, penderitaan, kedukaan sekalipun. Maka kita akan melihat cahaya terang yang terus menuntun kita melewati lika-liku kehidupan itu, dan di dalamnya kita rasakan tangan kasih-Nya tidak pernah melepaskan kita berjalan sendiri. Rayakanlah cinta kasih Tuhan itu di setiap waktu hidup ini. Bukan sewaktu-waktu. Bukan hanya di bulan Desember. Bukan hanya di tanggal 24, 25, 26 dan sampai mungkin di awal Januari. Habis itu hilang semua. Pergi bersama dengan waktu. Dan sepertinya tidak pernah terjadi kelahiran itu di dalam hidup kita, di mana Dia ada di hati kita, di hidup kita, yang terbuka menjadi ruang bagaikan palungan di mana Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Saudaraku yang terkasih, kasih yang Dia semaikan menjadikan kita memiliki kasih filia, kasih persaudaraan. Kasih yang memberikan kesempatan kepada kita untuk membangun relasi kita dengan sesama, untuk benar-benar peduli, untuk benar-benar berempati, untuk benar-benar merasakan bagaimana penderitaan itu yang dialami oleh sesama. Air mata tumpah. Pandemi hampir 2 tahun ini berjalan. Banyak sekali orang yang pergi, kekasih hati. Bencana alam terjadi di mana-mana, tadi juga sudah coba untuk direnungkan. Dan terus apa yang akan terjadi di masa depan kita tahu. Bahwa segala macam bentuk pergumulan dapat terjadi. Tetapi satu-satunya hal yang membuat kita memiliki kepastian bahwa Dia sudah lahir untuk kita. Natal tanpa hiasan, ornamen, tetaplah Natal. Natal tanpa cookies, makanan yang enak, tetaplah Natal. Natal tanpa baju baru atau segala macam benda lainnya yang baru, tetaplah Natal. Tetapi Natal tanpa ruang hidup yang kita sediakan
bagi Dia untuk lahir di hati kita, kehidupan kita, keluarga kita, persekutuan kita, maka Natal itu tidak pernah terjadi. Marilah saudara-saudaraku, kita merayakan dengan cara yang baru. Cinta kasih itulah yang harus kita semaikan dalam tutur kata dan tutur laku kita dengan siapapun. Mari, supaya orang lain merasakan bahwa kita sudah menerima kasih karunia yang menyelamatkan kita, yang membebaskan kita, yang mengubah hidup kita berbeda dengan dunia ini. Gereja hadir untuk membawa semua bentuk pergumulan dunia ini ke tangan Tuhan Yesus. Dia sudah lahir. Dia sudah berkarya. Dan Dia akan datang kembali dan membawa kita semua ke tempat di mana Dia berada. Di situ kita berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau adalah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau segala-galanya di dalam keluarga kami. Engkau segala-galanya di dalam persekutuan kami, yang adalah jemaat-Mu ini. Selamat Natal semua kekasih hatiku. Selamat menyongsong tahun baru dan mengakhirinya bersama dengan Tuhan. Semua kekasih hatiku. Immanuel, Tuhan Yesus besertamu. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku tak ada tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha dan menilai hidupku tak ada tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat kira tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku,
apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Penyalaan lilin oleh Pendeta, Ketua Majelis Jemaat, Ketua Tim Kerja Natal tahun 2021, perwakilan ke-6 Pelkat, dan perwakilan tamu undangan.
Umat silahkan berdiri. Bapa yang telah hadir di dunia melalui Yesus Kristus. Dalam sukacita Natal ini, kami datang untuk bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah menghadirkan banyak gereja dengan berbagai denominasi di bumi ini. Berkatilah gereja-gereja yang ada ini, biarlah gereja-gereja ini boleh membuka diri untuk saling menerima dan mengerti satu dengan yang lainnya dan boleh bergandeng tangan dalam pelayanan, yaitu menghadirkan kasih Kristus di dunia ini. Bapa, ada gereja-gereja yang ditolak, dibenci,
bahkan dihancurkan. Tolong topang gerejamu agar gereja mampu berdiri tegak dan tetap melayani dengan kasih. Masih banyak pelayanan yang tertunda atau belum dilaksanakan. Mari Bapa, teruslah lengkapi gerejamu sehingga pelayanan yang Engkau percayakan boleh terlaksana dengan baik. Biarlah gereja-gerejamu boleh menata diri lebih baik lagi. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang dialaskan dalam nama Yesus Kristus. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah lahir ke tengah dunia. Dalam sukacita Natal kali ini, kami juga mengucap puji syukur atas damai yang Kau anugerahkan bagi bangsa dan negara kami yang tercinta ini. Kami tahu bahwa kami bukan manusia dan bangsa yang sempurna, namun kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa menjaga asa kami dalam menjaga kerukunan dan persaudaraan untuk negara kami. Dan bersamaan dengan doa ini, kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, agar Kau sertai selalu setiap usaha kami dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dewasakan bangsa ini ya Tuhan, agar kami selalu dapat bekerja sama dalam setiap perbedaan yang ada. Semua itu kiranya hanyalah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang dialaskan dalam nama Yesus Kristus. Sang Bayi Natal, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, cinta kasih-Mu adalah anugerah yang besar dalam hidup kami orang percaya. Dalam tema kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan, kami pinta dalam doa, seluruh presbiter dalam tanggung jawab sebagai pendeta, Majelis Jemaat di GPIB Bukit Moria, Pelkat, unit misioner, ikatkan kami dalam persaudaraan yang erat, tidak mencari kepentingan diri atau kelompok, tetapi membangun persekutuan jemaat. Karya layan kami menjadi kesaksian, karena kami merangkul dan menyentuh hati dalam cinta-Mu. Saat dan waktu adalah bagian untuk terus melayani, walaupun tantangan dan godaan sering merintangi. Tetapkan hati kami pada tujuan, hamba yang melayani dengan hati yang tulus. Memberitakan firman, mengabarkan Injil, membawa sukacita dan pengharapan, sehingga nama Tuhan selalu diagungkan, dipuji dan dimuliakan. GPIB Jemaat Bukit Moria selalu diberkati dan menjadi berkat, dikasihi untuk mengasihi, diampuni untuk mengampuni. Pertetapkan iman percaya kami akan jaminan kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami selalu terpelihara dan keselamatan menjadi bagian kami, hari kemarin, hari ini, dan hari depan kami. Di dalam nama Kristus Sang Bayi Natal kami berdoa. Bapa di dalam surga, dalam rangkaian syafaat syukur yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami sudah menaikkan pokok-pokok doa yang mereka panjatkan kepadamu. Sendengkanlah telingamu, kiranya Engkau menjawab tepat pada waktu yang Kau tentukan. Hamba berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian di dalam tim kerja untuk perayaan Natal tahun 2021 ini. Berkati mereka semua Tuhan dalam kesukacitaan menyemaikan cinta kasih-Mu lewat peran serta di tengah-tengah persekutuan dalam pelayanan nyata. Mereka boleh ambil bagian di dalamnya, merasakan cinta Tuhan
dan membagikan kasih-Mu dengan karya karsa mereka yang Engkau buat begitu indah menjadi mujizat-Mu di malam Natal, perayaan yang kami boleh lakukan saat ini. Terima kasih untuk semua, tidak dapat disebutkan nama mereka, tapi Engkau mengenal mereka satu persatu. Juga untuk kekasih hati kami, saudara kekasih kami, Miki Pati Rajawane, Ibu Lita Sen, dan juga Bapak Harvey Maleholo yang sudah mempersembahkan pujian yang dinaikkan kepadamu untuk menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu, ya Tuhan. Pakailah mereka juga menjadi alat yang baik di tangan Tuhan. Dimanapun ketika mereka menyaksikan kasih dan kebesaran-Mu lewat pujian yang mereka naikkan, nama-Mu dipermuliakan dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, inilah syukur hati kami. Inilah permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Joy to the glorious Lord is come. Let us receive our King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. In the highest, joy to you. The Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and groves, rock hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of His righteousness, and wonder of His love
wonder and wonder of His love, and wonder of His love, and wonder of His love, and wonder of His love. Umat yang diberkati Tuhan, Yesus telah lahir untuk kita. Mari sebagai ungkapan syukur, kita memberikan sebagian yang terbaik dari berkat yang kita miliki untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan di dunia ini. Seperti dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat maju ke depan untuk memberi persembahan, dimulai dari jemaat yang duduk di bangku belakang dan akan dipandu oleh panitia.
Umat Tuhan, mari kita berdiri. Kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan. Kita berdoa. Syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk sukacita Natal yang memberi pengharapan di dalam kehidupan ini. Engkau telah datang memberkati kami, dan berkat itu kami berikan kembali kepada Tuhan, sebagai wujud kasih Tuhan yang begitu besar Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berkati persembahan yang telah kami berikan untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, agar boleh menjangkau banyak jiwa di dalam kehidupan ini, yang terpapa, yang terpinggirkan, yang termarginalkan di dalam kehidupan ini. Agar gereja punya peran untuk melihat saudara-saudara kami yang membutuhkan di dalam kehidupan ini. Agar Natal yang kami ingat rayakan boleh membawa sukacita dan pengharapan di dalam kehidupan ini. Pakai kami untuk menjadi saluran berkat, agar kehidupan yang Tuhan berkati membawa berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan di dalam kehidupan ini. Inilah kami ya Tuhan, berkatilah gereja-Mu yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini menjadi berkat dan menunjang pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan ini. Inilah kami ya Tuhan, kami pertaruhkan kehidupan kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kekasih, terimalah amanat pengutusan, tetaplah berjuang di tengah berbagai kesusahan, dan peliharalah iman, terus berharap. Bersyukur dan bersukacita karena Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah lahir, telah melawat kita dan sudah menyatakan mujizat-Nya. Pergilah dan jadikan perpanjangan kuasa dan kasih Allah bagi sesama dan dunia ini. Lahirnya Al-Masih.
umat yang dikasihi dan yang disayangi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within